Inilah tampilan dari kelompok 4. Sukses luar biasa. Terima kasih. Ya. Setidaknya sudah memancing keributan. Berarti dinamis gitu loh. Ya. Sekarang yang berikutnya adalah kelompok yang di sini. Nah, ini kelompok pertama. Ya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi, dan semangat pagi. Teruslah menginspirasi dan hiduplah dengan berkelimpahan nikmat ilahi. Sahabatku, saudaraku, sebelum Anda menonton video ini, jangan lupa subscribe. Karena subscribe membuat kami terus semangat memperbarui konten-konten kami yang lebih berkualitas. Dan Anda pun selalu memperoleh informasi terupdate dari channel Entrepreneur College ini. Semoga kita terus produktif untuk negeri tercinta. Selamat menonton. Ya, jangan lupa subscribe sekarang juga. Udah menyerap luas cepat tidak cepat bawahnya cepat kos ya. Lingkungan tidak lingkungan kita berada di tidak yang lingkungan tidak tepat, lingkungan salah, lingkungan kurang mendukungnya, yang kedua kita kurang ilmu, tidak mau belajar, kurang ilmu atau tidak mendukung, kurang ilmu atau tidak mau belajar. Ketua kelompoknya siapa ini? Oh ya, oke. Jadi lagi nulis ya. Dirapin. Ketua kelompok, sekretaris, pembaca. Oh ya, pemborong. Dan pokoknya penanggung jawab. adalah korban ujung-ujungnya ya Pak. Ujung-ujungnya bagus dah pokoknya. Dia kok belum bisa mempercayai orang Pak. Bagus. Berarti ada ketua kelompoknya, ya kan? Kenapa dia tidak berhasilnya kurang percaya pada orang, memberi kepercayaan. Ya, silakan Bu. Ya, mungkin ada yel-yel, nama kelompok, kenalkan semua. Saya persilakan waktu Anda sama seperti yang sudah sebelumnya, 15 menit nanti seluruhnya. Ada dialog sama. Saya persilakan dimulai dari sekarang. Baiklah teman-teman, kita mulai dengan kelompok 1, yaitu kami dari kelompok 1. Bismillahirrahmanirrahim. Robbi srohli sodri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Kami dari kelompok 4, yaitu bertema mengejar impian. Gak fokus. Kelompok 1 yaitu berjudul mengejar impian. Nama kelompok ya, kelompok 1 kami yaitu mengejar impian. Baiklah, kita mulai dengan yel-yelnya. Mengejar impian, sukses, go go go. Baiklah, dari permasalahan yang ada yaitu permasalahan yang pertama, yaitu mengapa orang bisa gagal mencapai impiannya. Hasil dari diskusi kelompok 1 dari beberapa teman dan kami mengeluarkan pendapat masing-masing dan kami rekrut menjadi suatu kesatuan, yaitu inilah hasilnya. Yang pertama, karena kurang fokus. Yang kedua, tidak action atau tidak melakukan. Maksudnya tidak melakukan sini yang optimal, yaitu gampang menyerah atau mudah menyerah, cepat puas, terletak atau lingkungannya kurang mendukung, kurangnya ilmu pengetahuan atau kurangnya belajar untuk memotivasi agar usahanya lebih meningkat lagi.
kurang percaya kepada orang lain. Contohnya diantaranya yaitu kita kepada karyawan kalau kita mempunyai karyawan. Yang kedua, yaitu mengapa orang bisa sukses mencapai impiannya. Yang pertama, mereka fokus jadi pada tujuannya, yang tidak pada tujuannya dibuang jauh-jauh. Yang kedua yaitu mau belajar, menambah ilmu dan wawasan untuk memajukan perusahaan atau usahanya. Yang ketiga, pantang menyerah dan berjuang gigih bersama lingkungan untuk mencapai kesuksesan usahanya. Lingkungannya yang tepat yaitu mendukung di mana dia berdiri sampai mencapai kesuksesannya. Selanjutnya, mau keluar dari zona aman. Jadi setiap usahawan yang sukses itu dia selalu mencapai dan menginginkan perusahaannya lebih besar lagi dan lebih besar lagi. Mau merubah pola pikir. Yang terakhir, memberikan kepercayaan kepada orang lain, yaitu contohnya kita pada karyawan kita sendiri. Jadi kita dapat, walaupun kita pergi atau ada urusan keluar, perusahaan kita tetap jalan. Yang terakhir yaitu berinovasi. Demikianlah dua cara yaitu yang kami punya. Dari yang pertama tadi yaitu yang sukses dan yang tidak sukses. Semoga makalah yang kami paparkan ini dapat mengimbangi atau menimbulkan pertanyaan dari rekan-rekan pengusaha sukses yang ada di ruangan ini. Amin. Kami persilakan. Ayo, Waktu ada dan pertanyaan kami tuh nambahin? persilakan. Ada yang nambahin nggak ini? Lebih baik nggak bertanya jadi cepat. Ya, silakan. Kenapa bisa sampai kurang action atau menyerah terlebih dahulu? Kenapa tidak ada action dan menyerah terlebih dahulu? Baik, saya akan jawab. Kebanyakan kita Lawan gas. manusia ini ingin memulai suatu usaha itu banyak berpikir. Ini yang buka ya? Jangan jilbabnya. Nanti aku buka semua lah nih kau. Jual ke borong. Baik, saya lanjut. Kebanyakan kita manusia ini mempunyai niat, tetapi niat itu tidak segera direalisasikan. Banyak berpikir dan berpikir. Sementara yang lain action duluan. Nah, itulah kita ketinggalan sama teman-teman kita yang lain. Sehingga mereka lebih dulu sukses daripada kita. Banyak alasan berpikir, nanti begini, nanti begitu. Alasan ada aja di otak kita. Pertama mungkin modal, kedua mungkin aku memulai nanti rugi, stuck di jalan. Kalaupun sudah memulai tapi mengalami suatu kerugian misalnya, atau suatu optimis dalam menjalani bisnis, sehingga menimbulkan stuck di jalan. Mungkin itu saja, Ibu. Gas. Gimana saudaraku? Pulang dari mana? Oke? Ya, Ada ya, yang lain? ayo. Nyanyi sini. Ya. Habis nggak boleh nanya, sekali aja tadi udah nanya kan? Ayo, yang ini, yang hijau, yang biru, biru dulu. Anak muda tuh. Ayo. Pengen nanya tadi Bu, kan Iya, ini udah silakan. jelas. Tadi Bu bilang yang gagal itu udah jelas pengaruhnya lingkungan. Istilahnya kalau lingkungan jelek otomatis gagal kan? Kayak gitu. Kalau dari penjabarannya kan, jadi kalau yang sukses lingkungannya baik. Nah, aku nih pengen sukses, tapi lingkungan Bu, ada solusi Bu? Ada solusi nggak Bu? Ada. Kan tadi katanya Ada solusinya, ada. kalau sukses lingkungan baik. Ini lingkungan aku lagi buruk nih, istilahnya ya gosip apa segala macam, jualan apa. Pengen sukses, apakah harus pindah? Apakah stay di situ atau gimana? Ada solusi. Oke, saya coba jawab lagi.
kita kembali ke SDM kita pribadi. Ya. Kalau yang Jangan bising itu asisten. Ganti dong yang jawab. ini minta saran contohnya nih ya, karena lingkungan pengen sukses tapi di lingkungan yang buruk lah, kita nggak buruk. banget lah. Betul. Nah, yang pertama pahamin dulu keburukan lingkungan itu. Apakah Buruk dari hal apa? Pelajarin dulu buruk dari hal apa. Nah, ketika itu kamu cari ada nggak pengaruh hal buruk itu ke usahamu. Nah, penyebabnya apa? Gitu. Nah, terus yang ketiga, kamu bisa mencoba atau mencari Yang sukses. bukan usaha yang sukses, yang Bu. cocok dengan lingkungan tersebut? Bukan yang sukses, Ini Bu. memang pengusaha memang. Pengusaha teri ya, Bu, ya. Kamu coba hal-hal baru atau inisiatif Bisa kasih baru. contoh nggak? Seperti Contoh lingkungannya gimana? Apa kayak di lingkungan kita kan, Ya, contoh lingkungan dan actionnya. ibaratnya warga di sekitarnya kayak mak-mak cerewet, suka gosip, gitu kan. Jadi usaha saya laundry misalnya. Oke ya, tuh. Nah, jadi salah satu warga adalah laundry ke tempat saya. Hasilnya kok jelek, gini kan? Memang bajunya yang jelek. Bersih, kan? Jadi kok kurang bersih gitu. Nah, itu hal yang memburukkan bagi usaha kita, lingkungan kita kan, itu penyebab dari lingkungan juga. Tetapi kembali kepada kita, inisiatif kita. Betul nggak kualitas laundry kita buruk dengan apa yang dikatakan? Jangan dibalas, tetapi balaslah dengan kenyataannya. Kita periksa kembali di usaha kita, betul nggak kualitasnya jelek. Nah, ketika kualitas kita masih bagus, coba hal yang baru atau inisiatif baru. Kenapa udah sebagus ini masih dibilang jelek? Nah, kita ubah, rombak lagi. Ibaratnya dari sampulnya atau pewanginya sampai 1 kilo kita bikin pewanginya biar wangi kan. Itulah kira-kira contohnya. Nah, terima kasih. Gimana? Berarti kalau memang jawaban abang kayak gitu, berarti lingkungan ini nggak ngaruh dong, berarti. Karena ada solusinya. Solusinya inisiatif, karena kalau emas Berarti istilahnya lingkungan dihilangkan jadi nambah inisiatif atau turun inisiatif. tidak, itu pengaruh lingkungan juga. Karena gosip itu kan dari lingkungan. Nah, jadi kalau Mas termakan dengan gosip itu, mungkin Mas sudah marah-marahin karyawan. Ya Mas udah kerja gini. Nah, karyawannya lari, Tergantung kita menabrak. usahanya bangkrut, kan gitu. Kita sendiri. Nah, Tanpa menggunakan mungkin seperti itu. Mungkin ada tambahan dari emak-emak atau tante-tante. Jadi saya bisa menambahkan, lingkungan ini adalah pengaruh yang sangat luar biasa ke kehidupan kita. Tergantung bagaimana kita menyikapi. Kalau kita tidak segera menyikapi dengan ke arah positif, terbawalah kita ke arus lingkungan yang negatif. Artinya kembali lagi ke SDM kita. Itulah gunanya kita mengupgrade mindset kita. Terima kasih. Yes. Ini habis.